Ini dan saya akan mulai diskusi ini dari regulator atau dari pemerintah. Saya akan ke Bu Indah terlebih dahulu. Bu Indah, kita mulai dari Bu Indah. Dari sisi regulator Bu Indah, apa sebenarnya tantangan utama dari perbankan kita saat ini, khususnya di era digitalisasi terkait dengan keamanan identitas dan juga fraud? Terlebih kita seringkali ketemu case-case seperti tadi, Bu. Ya, baik. Kalau kita lihat ya, pertama kali dari Global Risk Report ya, ini kita ditempatkan bahwa serangan siber menjadi salah satu resiko utama dalam jangka waktu bahkan bisa sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah ini dia, resiko ini tidak hanya menyangkut aspek teknologi tetapi juga bisa berakibat pada mengganggu stabilitas dari ekonomi secara global. Relevansinya semakin jelas kalau kita lihat adanya resiko kebocoran data, ransomware atau paparan data bahkan di darknet. Kemudian kita lihat juga kalau di tingkat nasional BSSN telah mencatat Indonesia itu masuk dalam 10 besar ya, negara target anomali siber, sejajar dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jerman. Nah ini juga kita melihat bahwa sektor keuangan menjadi salah satu target paling rentan di sini bahkan. Dan di sisi lain potensi digital Indonesia kita lihat lebih dari 75% penduduk sudah terhubung dengan internet. Bahkan separuhnya itu adalah sudah aktif dengan rata-rata kita lihat 7 jam per hari ya menggunakan internet. Nah ini juga didorong dengan adanya e-commerce dan juga pembayaran digital yang semakin marak saat ini. Nah di sini kita melihat bahwa adanya tantangan tersebut, maka OJK itu perlu menyeimbangkan antara inovasi ya di bidang perbankan ya, layanan kepada perbankan dan juga menyeimbangkan antara dengan penguatan tata kelola di bidang teknologi informasi dan ketahanan siber. Jadi kita melihat bahwa perlu adanya dorongan untuk akselerasi inovasi layanan digital dan juga tapi di sisi lain kita harus memperkuat tata kelola teknologi informasi dan juga memperkuat ketahanan siber. Jadi kedua ini harus balance, tantangan utama yang kami hadapi saat ini. Urgensi tata kelola resiko dan juga urgensi tata kelola cyber itu adalah dua penting ya Ibu tekankan. Betul, ya. Untuk menjawab inovasi dari perkembangan teknologi informasi di bidang sektor keuangan. Oke, jadi si regulasi Bu Indah, apa prioritas OJK untuk bisa memastikan bank agar tetap bisa melakukan inovasi untuk terus berinovatif, tetapi juga tetap mematuhi standar-standar prinsip kehati-hatian, khususnya dari KYC dan juga AML. Ya baik Mbak Asaf, kalau dari sisi OJK kan kita menetapkan kebijakan dan pengaturan ya. Jadi kita mengikuti kemajuan dari industri. Nah kita ini sekarang ini dalam menetapkan kebijakan maupun pengaturan, kita bergeser nih, dari yang extreme rule base ini menjadi principle base. Nah di principle base ini kami ingin membuka ruang yang lebih fleksibel kepada para industri ya untuk bisa berinovasi gitu ya. Namun tentunya inovasi ini harus dibarengi dengan prinsip kehati-hatian. Jadi walaupun diberikan ruang tapi ada pagar-pagarnya seperti itu. Nah, untuk teknologi digital ini ya di dalam perbankan kita tahu masif ya. Kami telah menerbitkan roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2025. Jadi akan habis tahun ini, kami akan membuat lagi untuk 5 periode ke depan. Gitu di situ ada salah satu pilar itu mengenai akselerasi teknologi informasi ya, layanan keuangan digital. Kemudian kita bantu lagi industri dengan menerbitkan blueprint transformasi digital perbankan. Di situ pun dimungkinkan untuk menggunakan adverse technology. Nah, kemudian ini kan merupakan roadmap, merupakan panduan. Kita pun telah menerbitkan kebijakan POJK nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi. Di situ itu lengkap mengenai manajemen risiko IT, mengenai tata kelola IT, kemudian mengenai arsitektur dari penggunaan IT, termasuk menekankan keamanan siber. Nah, tadi telah disebutkan oleh Pak Sulistyo, memang benar. Kami telah menerbitkan surat edaran OJK nomor 29 di tahun 2022 maksud saya 2022 tentang ketahanan dan keamanan siber. Di sini diatur cukup lengkap ya bagaimana manajemen resikonya, bagaimana pengukuran resikonya, kemudian bagaimana bank juga melakukan assessment terhadap tingkat maturitas keamanan sibernya, kemudian juga diwajibkan untuk melakukan simulasi serangan maupun penetration test. Jadi di sini ini merupakan SEOJK, memang kalau misalkan sanksi ya, tadi disebutkan sanksi itu adalah melekat ke POJK-nya, SOJK panduan, tapi kan kita melihat kalau tidak melakukan hal-hal sebagaimana
SEOJK tersebut, tentunya yang rugi adalah bank itu Banknya, sendiri. ya. Ya, bank itu kan bekerja dengan landasan kepercayaan masyarakat, menjalankan fungsi intermediasi dalam hal misalkan adanya serangan siber, ya ternyata tidak bisa ditanggulangi dengan baik karena ada kelemahan, misalkan di dalam sistem keamanannya, tentunya ini akan kepercayaan masyarakat akan menurun. Begitu menurun, bisa menarik data, pindah menyimpan dananya ke bank lain. Nah ini kalau terjadi seperti itu tentunya akan membuat kegaduhan lah di dalam masyarakat yang nanti mungkin kalau misalkan ukuran banknya itu kecil gitu, tapi kan bank sekarang kan kecil atau besar pengaruhnya bisa saja menjadi besar di masyarakat. Nah ini akan mengganggu stabilitas, apalagi kalau banknya itu memiliki skala usaha yang besar dengan nasabah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Nah ini tentu akan menjadi. Jadi ini kesadaran ini kita melihat bahwa bukan hanya dari unsur kepatuhan saja gitu ya, tapi ini sudah merupakan suatu urgensi. Udah sebuah. Sejauh ini yang Ibu Indah lihat, bagaimana para perbankan ini mematuhi POJK yang sudah berjalan sejauh ini, Bu? Tingkat kepatuhannya seperti apa? Tingkat kepatuhannya, nah kami melihat, karena saya dari kebijakan pengaturan ya, so far sih kami melihat bank cukup patuh ya, cukup patuh untuk melaksanakan apa-apa saja yang telah kami tentukan, atur dalam POJK 11 maupun SEOJK 29 tersebut. Gitu, Oke, cukup mematuhi berarti ya? Cukup mematuhi, dan tapi tentunya kan karena ini perkembangan kan bergerak terus ya. Nah, tentunya juga bank harus beradaptasi. Jadi oleh karena itu ketentuan kita dibuat prinsipal base supaya bisa adaptif gitu, seperti itu, Mbak.